Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari kelompok 8. Baiklah, saya pemateri yang pertama yang membahas tentang konsep pertahanan nasional dan bela negara. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional. Ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Basri 2002. Bela negara diartikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Winarno 2013-228. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti hebat, kuat, dan menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Demi keberlangsungan suatu negara dibutuhkan pertahanan, yaitu mampu bertahan menghadapi segala suatu tantangan dan ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan nasional adalah bangsa, yaitu orang-orang yang tinggal atau menetap pada suatu negara. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi. Pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman yang ada. Konsep ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsep ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi dibandingkan tingkatannya tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian ketiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawabannya sederhana, adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nir-militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang nilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa negara. Baiklah, itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Filmi dari kelompok 8 akan membicarakan materi, yakni kajian historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SKAD yang sekarang bernama Sesquad, Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan,
Gerakan Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Menurut Soewarso Harjo Soedarmo, ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek kehidupan bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskan. Di dalam konsep tersebut, bahwa Indonesia harus dapat bertahan dan melawan aktivis yang ingin merebut kedaulatan bangsa Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki ketahanan nasional dan bela negara yang sangat kuat, terutama pada aspek ideologinya. Ketahanan negara Indonesia berkelanjutan dengan menjadikan politik sebagai landasan awal dalam pembentukan ketahanan dan membangun struktur yang tersusun yang menjadikan Indonesia semakin kuat. Yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki sangat luas. Untuk itu, ketahanan Indonesia dalam setiap wilayah menjadikan dasar untuk kekuatan Indonesia dalam menghadapi ideologi komunis yang bisa saja merebut ketahanan negara. Ketahanan negara tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat tidaklah akan berjalan dengan baik. Wiono dan Isworo mendefinisikan bela negara sebagai suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seutuhnya. Dengan itu, perlu adanya bela negara rakyat untuk negara yang perlu setiap individu, agar semua berjalan sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam bela negara terdapat dua kategori yakni A. Bela negara secara fisik, yakni menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Dan poin 2, yakni B. Bela negara secara non-fisik, yakni poin 1, mengikuti pendidikan formal ataupun non-formal. 2. Tidak membedakan satu sama lain. 3. Menjaga kelestarian hutan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga keindahan alam Indonesia dengan tidak merusaknya. Dan 4. Bersosialisasi dan saling gotong royong agar terjalin keharmonisan sama masyarakat. Dan 5. Menjalin aturan negara seperti membayar pajak, mengikuti pemilihan umum, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, ini Arif Ilmi, dengan materi dinamika dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara. Dari pengalaman bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan negara kita mampu menangkal dari berbagai macam ancaman sehingga negara kita itu tidak berujung pada kehancuran. Ini terbukti pada saat bangsa Indonesia mengalami ancaman komunisme, menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965, dan yang lebih aktualnya lagi menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Menurut M. Erwin, masalah pokok pertama dan ketahanan nasional Indonesia, jika dilihat dari sudut geopolitiknya, maka dapat dilihat dari bagaimana sih cara menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, dan paling terutama untuk negara-negara yang mengandalkan power konsepnya. Lalu permasalahan pokok lain dari ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang seimbang dengan negara-negara lain. Hubungan yang semacam ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasarkan oleh motivasi kerjasama, saling menguntungkan, dan saling menghormati antar satu negara dengan negara yang lain. Tapi pada kenyataannya jenis hubungan yang seperti ini sulit dilaksanakan, terutama dalam interaksi negara-negara maju. Sebagai contohnya,
hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Menurut negara mereka, Indonesia itu hanya berpotensi sebagai negara menengah, di mana perekonomiannya belum begitu kuat di kawasan internasional. Indonesia dianggap sedemikian karena Indonesia merupakan negara periferi yang dalam sistem politik internasionalnya, Indonesia itu masih dianggap sebagai negara yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Oke, materi selanjutnya adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang sekarang ini spektrumnya semakin luas dan semakin kompleks. 3 cara pandang dalam melihat si ketahanan nasional ini. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Dari ketiga ketahanan nasional ini memiliki ikatan yang diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau yang sekarang lebih dikenal dengan ketahanan nasional berlandaskan Astagatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia yakni yang pertama ada gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu 5 aspek lainnya dalam kehidupan sosial atau pancagatra yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan. Jadi ke-8 gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas dari bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas yang menyebutkan bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yang terdiri dari 3 unsur alamiah dan 5 unsur sosial. Lalu menurut Morgenthau dalam bukunya, itu ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil yang terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah yang terdiri atas kemampuan industri, militernya, demografi, lalu karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahnya. Lalu ada esensi dan urgensi bela negara. Ada hubungan antara ketahanan nasional dengan bela negara. Bela negara itu merupakan perwujudan dari warga negara dalam upayanya untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan dari bangsa Indonesia. Jadi ada 2 jenis bela negara ini. Yang pertama ada yang pertama itu adalah bela negara secara fisik, dan yang kedua ada bela negara secara non fisik. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik ini dapat dilakukan dengan cara menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan ikut pelatihan dasar kemiliteran. Lalu bela negara secara non-fisik. Menurut undang-undang yang sama tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan lewat pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian kita sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi di sini pendidikan kewarganegaraan itu diberikan dengan maksud untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air kita. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau jalur non formal. Jadi berdasarkan hal-hal di atas itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuknya sepanjang masa dan dapat dilakukan di segala situasi. Jadi sekian dari penjelasan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.